Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang gangguan konduksi, ya, gangguan konduksi. Sebenarnya gangguan konduksi yang mau saya bicarakan di sini adalah, tentang PR interval dan nanti bundle branch block, ya. Jadi teman-teman kan 7 langkah tuh ya membaca EKG, aku rasa semuanya sudah oke semua, irama sinus, semuanya sudah mengenali rate-nya berapa, kemudian kita akan masuk ke PR interval. PR interval kita tentukan apakah normal apa tidak. Ngomong-ngomong, suara saya cukup jelas ya buat teman-teman? Tolong jawab di chat aja, saya ingin tahu sebentar. To make sure that gimana ya, saya bisa melihat chat kalau nggak ada. Halo, Mbak Eva? Halo Mbak Eva? Saya, Dok. Saya itu mau lihat chat kok nggak bisa ya? Masa, Dok? Ini sekarang bisa nggak, Dok, kira-kira? Ini kalau question and answer udah jelas sih, dia ada. Tapi yang chatnya aku nggak bisa lihat. Oke. Udah. Ya? Ya, ternyata di Ya. sebelah sini dia. Ya. Wes. Oke. Maklum ya, guru murad desa, jadi ya desa masalah ini. Jadi ya mohon dimaklumi. Oke. Jadi irama sinus atau enggak, kemudian rate-nya berapa kali per menit, kemudian masuk ke aksis. Saya nggak ngasih kuliah tentang aksis ya, karena teman-teman sebenarnya bisa belajar sendiri. Kemudian kita masuk ke PR interval, kemudian masuk ke QRS-nya normal atau melebar dan lain-lain. Kemudian melihat kelainan ruang jantung dan lain-lain. Tapi ini kita belum ngomong ke langkah ke-6 7 ya. Jadi intinya kita ngomong masalah PR interval, yaitu ini titik di sini nih, itu awal P sampai awal QRS. Nah ini awal P sampai awal QRS di sini adalah namanya PR interval. Ini sendiri adalah namanya gelombang P. Tapi kalau PR interval adalah awal P sampai awal QRS. Gelombang P-nya sendiri ya cuma ini aja sebenarnya, dua kotak ini. Tapi yang PR interval dari awal P sampai awal QRS di sini namanya PR interval. Nah, ngingetin aja bahwa semua impuls itu berasal dari SA node ya. Berasal dari SA node di sini. SA node, kemudian dia akan masuk ke AV node, kemudian dia masuk ke turun ke bawah ke left bundle sama right bundle. Semuanya berasal dari sana. Nah, gangguan konduksi itu bisa terjadi di sini, bisa juga di sini, bisa juga di sini. Ya, yang di sini namanya nanti bundle branch box, di sini namanya AV block, di sini namanya SA block. Tapi kemarin saya sudah sempat ngomong tentang SA block ya. Tapi sekarang yang kita fokus nanti ke AV block sama bundle branch block. Ya. Oke. And then normal itu adalah mouse saya kelihatan nggak, Mbak Eva? Mouse. Dokter, mungkin dokter bisa menggunakan yang ini nih, Dok, yang ada gambar bolpen di kiri bawah itu, Dok. Bolpen di kiri bawah, oke. Ini ya. Iya, terus laser pointer, ya. Pointer, oke. Yes. Ini kelihatan sekarang nih. Kelihatan sekali, Dok, jelas. Oke. Jadi normal AV itu normal AV atrioventricular transmission itu dari SA node turun ke sini,
ke AV node di sini, kemudian turun ke bawah nih, ke right bundle sama ke left bundle. Disinilah AV node ini berfungsi untuk menentukan apakah PR intervalnya normal apa enggak. Ketika semuanya lancar, maka dia normal. Normal artinya 3 sampai 5 kotak. Kalau ini dia bilang sampai 0,22 ya. Biasanya sampai 0,20 sih 5 kotak ya. 3 sampai 5 kotak. Nah, ketika ada gangguan di sini, ada blok di sini, ya, ada perlambatan di sini, maka akhirnya PR intervalnya akan memanjang. Begitu juga ketika dia tidak melewati sini, tetapi melewati sini, preeksitasi di sini. Ini akan memendek karena dia tidak melewati AV node. AV node kan berfungsi sebagai penghambat ya. Tapi ini saya tidak akan fokus ke sini, karena ini bukan kita sebut sebagai gangguan konduksi ya. Oke. Jadi yang tadi yang PR interval memanjang itu adalah yang pertama yang teman-teman harus tahu, dan aku rasa rata-rata teman-teman sudah tahu semua. Dok, maaf suaranya dokter hilang lagi. Hilang? Halo, kedengaran? Ya, sudah dok. Sudah semenit. Sudah kedengaran, Mbak? Nah, ini lebih oke nih dok suaranya dok. Lebih oke? Ya. Ya, wis oke. So, ada apa namanya? Pertama adalah ketika hambatannya itu di level AV node, tetapi hambatannya sifatnya ringan ya, sehingga dia hanya memanjang aja, dia hanya memperlambat aja. Dari sini sampai sini lebih panjang daripada 5 kotak kecil, lebih dari 5 kotak kecil. Tapi semua impuls dari sini itu dijalarkan ke ventricle. Makanya akhirnya 1P selalu diikuti oleh 1QRS. 1P diikuti oleh 1QRS. 1P diikuti oleh 1QRS. 1P diikuti oleh 1QRS. Bentar. Oke. 1P diikuti oleh 1QRS. Makanya interval PR-nya tetap, tapi tidak ada perpanjangan, dan ini disebut AV block derajat 1. Ya. Kadang-kadang saking memanjangnya sampai gelombang P-nya nempel sama gelombang T. Nanti kita lihat. Nah ini, gelombang P-nya hampir nempel sama gelombang T. Tapi ini tetap AV block derajat 1 karena 1P selalu diikuti oleh 1QRS. Nah, ini gambar yang lain lagi, bahwa intinya ada PR interval yang memanjang, 1P selalu diikuti oleh 1QRS, dan ritmenya adalah reguler. Ya. Jelas ini di atas 0,2 detik. Ya. Ini 0,26. 5,5 kotak atau 6 kotak itu disebut AV block derajat 1. Ini contoh yang lain yang gelombang P-nya nempel banget sama gelombang T yang sebelumnya ya. 1P selalu diikuti oleh 1QRS. Terus ini juga, ini gelombang sinus enggak? Sinus. Nah, tapi lihat ini PR intervalnya memanjang. Ini di sini, ini mungkin sekitar 6 kotak. Kita lihat di lead 2, kalau di lead 2, lead 3 enggak jelas, jangan bilang ini enggak ada P, ini ada P-nya tapi enggak jelas. Tapi lihatlah lead lain, artinya ketika di satu lead enggak kelihatan, jangan langsung memutuskan ini junctional nih, enggak ada P-nya, tapi lihatlah lead lain. Ini ada, dan ini jelas PR intervalnya memanjang. Oke. Sama, ini juga sama ya, PR intervalnya memanjang. Ini memanjang. Teman-teman sering lupa menghitung PR interval, sehingga apa namanya AV block derajat 1 kadang-kadang tidak terbaca gitu ya, karena kita skip langkah yang ini gitu, karena dianggap aku udah bisa baca. Kadang-kadang kita lupa membaca PR interval, padahal itu perlu. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah AV block derajat 2, ada 2 tipe, yaitu Mobitz tipe 1 dan Mobitz tipe 2. Teman-teman lihat di sini, Mobitz tipe 1 adalah ketika ada gelombang P, QRS. P
PGRS. Tetapi ininya makin lama makin panjang. Makin lama makin panjang. Kemudian P ini tidak diikuti oleh GRS. Jadi ada namanya drop bit. Ya, ada namanya drop bit. Penjalanan AV node makin lambat, akhirnya tidak diteruskan. Ini PGRS, PGRS, PGRS. Tetapi ini makin lama makin panjang. Ya. Ada drop bit, ada P tidak diikuti oleh satu GRS. Jadi intinya ada impuls dari sini. Pertamanya bloknya di sini, makin lama makin keras bloknya, akhirnya benar-benar diblok betul. Kemudian tidak dijalarkan. Kemudian yang berikutnya dia keluar lagi PR interval yang normal, ya. Ini yang ini memanjang, kemudian ada blok. Dan ingat ini P-nya biasanya sama, ya, karena ini dari si sinus. Nah, ini ingetin lagi, P makin panjang, ada P tidak diikuti oleh GRS. Oke, nah ini. Lihat, teman-teman lihat, ini begitu teman-teman yang mungkin baru awal membaca EKG, lihat ini sudah agak bingung ya. Tapi jangan bingung dulu. Ini yang pertama adalah melihat irama sinus atau bukan. Lihat irama sinus kan lihat dari gelombang P ini. Di sini. P diikuti oleh KRS. 1P diikuti oleh 1RS. P positif Billy 2, negatif DAVR. So, udah, ini sinus saja. Nah, masalahnya ada apa? Nah, kemudian setelah langkah rate-nya, kalau rate-nya tidak teratur gimana cara ngitungnya? Ya berarti 6 detik dikalikan 10. Nanti teman-teman lihat deh di link YouTube ya, bagaimana cara menghitung kalau tidak teratur, itu bisa ada. Kemudian baru aksis, oke, setelah slide aksis, kemudian lihat PR interval. Ketika melihat PR interval, teman-teman tidak boleh hanya melihat satu lead aja. Misalnya melihat ini, oh PR intervalnya normal dok, gitu. Tapi lihat ya beberapa lead. Lead ini, bukan lead, maksudnya beberapa gelombang. Ini, oh kok makin panjang, oh ketika makin panjang, berarti teman-teman berpikir, ah ini ada AV block nih, gitu. Ya. Lihat ini, PGRS-T, PGRS-T, makin panjang, mana dari gelombang P yang tidak diikuti oleh GRS. Skemanya adalah, dilihat dari sini, skemanya, ini, ketika ini, gelombang P di sini, dari atrium di sini, dia masuk ke AV node, kemudian dijalarkan ke ventricle. Di sini tetap dijalarkan, ini tetap dijalarkan, ini tetap dijalarkan. Tetapi ini ada blok di level AV node. Ini AV node, ini di sini. Kotaan ini adalah AV node, di sini ada blok di sini. Ya. Kemudian di sini jalan lagi, dan demikian. Ya. Ini 5:4. 5:4 dari mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. P-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 1, 2, 3, 4 GRS. Ini juga sama. Sengaja saya berikan beberapa contoh ya, supaya yang teman-teman yang baru paham. Ini sinus. Ini lihat, PR intervalnya makin panjang dari sini sampai sini. Ini makin panjang lagi, kemudian ada P yang tidak diikuti oleh GRS. Oke? Nah, ketika ada drop bit berarti AV block derajat 2. Tadi ingat kalau AV block derajat 1 tidak ada drop bit. Ya, ini juga sama, lihat ini. Ini makin panjang, ini. Ini makin panjang, ini. Ya. Ini juga sama. Lihat. Ini makin panjang, ada drop bit. P tidak diikuti oleh 1 GRS. Itu tadi. AV block derajat 2 mau bits tipe 1 atau Wagenbach. Kemudian ada tipe yang ketiga yang teman-teman harus tahu, yaitu gangguan konduksi atau penjalaran impuls, yaitu AV block derajat 2 mau bits tipe 2, di mana ininya sama, tapi ada tiba-tiba ada drop bit. Interval PR-nya konstan. Nah, ini contoh aja, bahwa intinya
sinus. Ininya tetap. Tidak ada pemanjangan PR interval. PR interval tidak memanjang. Tapi tiba-tiba tidak diikuti oleh QRS. Nah, nanti kita bedakan dengan non-conducted PAC. Ya. Tapi untuk teman-teman yang baru, udah nggak usah terlalu dipikirkan non-conducted PAC. Tapi ini nanti untuk teman-teman yang udah agak lebih jelas lagi. Tapi nanti tak jelasin. Oke, jadi kalau tadi yang AV blok derajat 2 mau pitch 1, ini mau pitch 2. Kalau mau pitch 2, lihat ini P, nah ini. Ini kelihatannya tidak ada P di sini. Tapi teman-teman lihat di lead 2, oh ini P-nya ada. Jadi intinya kalau teman-teman tidak bisa melihat P, tidak boleh langsung menjudge ini tidak ada P-nya. Carilah di lead lain. Lead 2 ini ternyata P. Di sini memang dia bergabung sama gelombang T jadi kayak gini. Ya. Tapi ini ada P-nya di sini. Jadi ini P drop bit. Tapi ini sama ini PR intervalnya sama. Kalau dibikin skema, ini yang pertama dia sampai ke bawah. Yang kedua dia sampai ke bawah. Tiba-tiba dia di stop di sini. 3:2. 1, 2, 3, 2 QRS. Ya. Ini juga sama. P langsung tidak diikuti oleh QRS, ada namanya drop bit. Ini juga sama. Nah, cuma ini adalah 2:1. 2P, 1 QRS. Karena 2:1, jadi kita tidak bisa membedakan apakah ini mau bits tipe 1 atau mau bits tipe 2. Kita tidak bisa. Ya. Karena 2:1, drop bit. PQRS, drop bit. PQRS, drop bit. Tidak bisa kita bedakan dengan mau bits tipe 1 atau 2. Kita tidak bisa bedakan. Ini juga sama, kita lewatin aja, skip. Nah, secara overall, ini adalah mau bit 1 atau weaken bar, ya. Memanjang P, ini 1, 2, 3, oke. Kalau ini 2:1, kita tidak ngerti ini termasuk ini apa yang ini. Ya. Nah, ini 2:1 AV block, 2, 1, 2P, 1 QRS. Ya. 2:1 AV block. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus tahu adalah AV block derajat 3 atau AV block total. Jadi, apa yang dilihat? Ketika kalau AV block derajat 1, derajat 2 itu teman-teman masih bisa melihat PR interval yang jelas. Tapi ketika AV block total, maka teman-teman tidak bisa melihat AV PR intervalnya yang mana sih gitu. Lihat ini di sini, oh ini kira-kira PR intervalnya ini. Ketika di sini pendek, ketika di sini panjang banget, di sini beda lagi loh. Ini sajanya gimana? PR interval yang benar gimana? Ketika tidak jelas ada pola PR interval, maka kemungkinan ini adalah total AV block. Di mana betul-betul ada blok dari AV node dengan ventricle. Si P ini jalan sendiri-sendiri. Sementara QRS-nya juga jalan sendiri-sendiri. Nah, karena antara P sama QRS itu ya bisa tidak ada hubungan, maka bayangkan kalau hanya ada gelombang P tanpa QRS, apa yang terjadi? Orangnya kan akan asistol. Bukan asistol sebenarnya, tapi nggak ada QRS kan artinya nggak ada kontraksi dari ventricle kan, ya. Akhirnya ya kalau asistol benar kan nggak ada gelombang P ya. Tapi ini tidak ada QRS, artinya akhirnya tidak ada kontraksi, akhirnya pasiennya akan meninggal kan gitu. Karena itulah tubuh melakukan penyelamatan dengan dua option, yaitu dari junctional atau dari AV node, tapi ada juga kemungkinan dari ventricle. Jadi kalau ketika dari junction dari AV node disebut sebagai junctional escape rhythm. Nah, ketika dari ventricle maka disebut sebagai ventricular escape rhythm. Bedanya apa junctional sama ventricle? Kalau junctional QRS sempit, kalau ventricle QRS-nya lebar. Nah, ini adalah AV block total di mana sejak awal ini sudah dihambat di sini. Sehingga di sini harus jalan, di sini jalan sendiri atau di sini juga jalan sendiri. Nah, ini adalah contoh AV block total. Ketika teman-teman lihat, pertama lihat ini PR intervalnya di sini. Oke, memanjang nih. Tapi begitu lihat di sini loh kok memendek. Loh, di sini kok panjang lagi, ini polanya gimana sih? Nah, ketika teman-teman kesulitan mencari pola, maka
Teman-teman ingat GG ini suatu AV block total. Maka runtutlah gelombang P-nya. Lihat, ini gelombang P, ini jelas P. Oh, ini P juga di sini nih. Ini P lagi, P lagi. P jalan dengan kecepatannya sendiri. Nah, ini P-nya ada di gelombang T sini, numpuk. Jadi tidak kelihatan, ya. Nah, itu yang tadi ini yang junctional. Karena junctional, maka escape rhythm-nya sekitar 60 kali per menit. Kalau ini 40 sampai 60 maksudnya. Kalau ini 20 sampai 40, di mana GRS-nya jadi lebar, ya. P-nya jalan sendiri-sendiri. Nah, ini numpuk di sini P-nya. Yang di garisnya adalah P. Nah, ini adalah gambar skemanya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan Mas Samsu ke Q&A ya. Kalau di chat mungkin bisa hilang. Tapi tak jawab aja sekalian mumpung saya ingat. Bahwa intinya AV block Mobit 1 hampir mirip ya, beda banget AV block sama 1 sama ini. Coba tak ulangin ya. Oke, pada AV block derajat 1, Mobit tipe 1, ya, lihat. Ini ada hubungannya, ini sama ini ada hubungannya. Ini PGRS, PGRS, PGRS. Cuma P-nya makin lama makin panjang. Tapi lihat pada AV block total. Lihat pada AV block total. Ini panjang, tapi tiba-tiba pendek banget. Ini panjang lagi. Ini agak normal, agak panjang. Nanti nggak maksudnya, kan tidak ada pola. Ketika pada Mobit 1, itu ada pola. Makin panjang, makin panjang, makin panjang. Kemudian ada drop bit. Nah, ini. Makin panjang, P, ini PR intervalnya. Ini PR intervalnya makin panjang. Kemudian ada drop bit. Tapi ketika pada AV block total, kita nggak bisa melihat pola PR interval. Karena ini agak panjang, tapi terus pendek, terus panjang banget. Loh, ini gimana sih? Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, karena ininya jalan sendiri-sendiri dia. Dia tidak berhubungan sama QRS-nya. Pada AV block derajat 1, P masih berhubungan sama QRS. Ibaratnya gini, kalau AV block derajat 1 itu kayak orang nikah baru setahun, ya. 2 tahun lah. Kalau setahun pertama masih baik-baik aja. Kalau 2 tahun biasanya sudah mulai ada ketika suaminya minta bikinin kopi gitu, biasanya 15 menit dibuatin, ini agak lambat dia. Itu AV block derajat 1, di mana PR intervalnya memanjang, tapi selalu keluar. 1P diketul 1 PR. Kopinya keluar tuh, tapi 1 jam lagi baru keluar. Kalau AV block derajat 2, itu apa? Itu gini, buatin kopi Bu, gitu ya. Dia keluar tuh, pertama keluar normal 15 menit. Buatin kopi, besoknya keluar tapi 1 jam. Buatin kopi ya, iya. Dibuatin, tapi keluarnya 2 jam. Hari ketiga, buatin kopi Bu. Enggak dibuatin. Ya, itu AV block derajat 2 Mobit tipe 1 atau Wagenbach. Nah, kalau derajat 2 Mobit tipe 2, itu dibuatin terus, hari pertama dibuatin, hari kedua dibuatin, hari ketiga dibuatin, hari keempat tiba-tiba tidak dibuatin. Jadi tidak ada tanda-tanda gitu. Nah, kalau AV block total antara P sama GR sudah ada hubungan. Nah, mungkin suami mintanya kopi, akhirnya yang keluar air putih gitu, atau pisang goreng gitu. Ya, jadi tidak ada hubungan. P jalan sendiri-sendiri, GRS jalan sendiri-sendiri. Oke. Nah, ada lagi satu yang disebut dengan high degree AV block. High degree AV block ini agak unik. Jadi karena dia P, ada yang beberapa P yang tidak diikuti langsung GRS. Jadi kalau ini aneh, dia P, P, P. Kemudian ada satu P yang diikuti satu GRS. Nah, ini namanya berapa? 4:1 high degree AV block. Nah, kalau ini ibarat gini, buatin kopi mah, tidak dibuatin. Hari kedua, buatin kopi, tidak dibuatin. Hari ketiga, buatin kopi, tidak dibuatin. Hari keempat, tidak tahu kenapa tiba-tiba dia baik. Buatin kopi, dia dibuatin. 1, 2, 3, 4, dibuatin. Ya. Jadi ini lebih berat lagi. Ya. Oke, coba ini. Ini high degree, contoh dari high degree AV block. Ini pasien dengan pulse loss electrical activity,
di resusitasi kembali, tetapi dengan ECG kayak gini. PPP-QRS. 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 Oke, nih. PPP-QRS. 2P, yang satu diikuti QRS, yang dua enggak. Itu namanya high degree AV block. Kemudian dikasih SA, dopamin, tetap high degree AV block. Nah, kemudian dipasang pacemaker. Nah, oke, ini adalah untuk teman-teman yang masih baru belajar EKG, saya kira ini sudah cukup. Ya. Tapi untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan sesi 1 sampai sesi 9, boleh dengerin ini. Kalau yang belum menyelesaikan, kalau lihat dengerin ini mungkin agak kompleks, ya. Aku takutnya gini, kenapa kadang-kadang saya itu nggak mau memberi sesuatu yang terlalu kompleks, karena takutnya nanti EKG jadi dianggap sesuatu yang sulit. Istilahnya kalau belajar catur gitu ya, untuk menyemangati murid itu kita nggak boleh bikin jurus-jurus yang susah dulu, gitu. Tapi dari jurus yang sederhana, main sederhana gitu. Oh, oke, aku bisa menyelesaikan gini. Yang penting bisa tahu cara mainnya dulu. Baru kemudian kita memasuki masalah yang lebih kompleks. Nah, ini agak lebih kompleks sedikit. Ya. Karena saya akan masuk ke sini, bagaimana membedakan AV block grade 2 dan PAC non-conducted. Ini sing anyar, teman-teman yang baru masuk ini, lihat ini aja sudah, PAC non-conducted itu apa sih gitu ya. Tapi kalau yang sudah intermediate advance masih tahu lah ya. Nah, untuk masuk ke sini saya akan membicarakan tentang PAC dan PVC dibedakan dari post compensatory. Ya, oke. Jadi yang masih baru ini nice to know, nggak usah stres. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, wajar aja. Nanti kalau udah sampai ilmunya mesti tekan kono. Oke, jadi ini tentang premature atrial contractions ya, PAC. Jadi ini sinus. Ini P yang berbeda dari P sinus, ya kan? Namanya prematur. Karena kenapa disebut prematur? Karena dia dia harusnya di sini, ya kan? Harusnya di sini. Tetapi dia datang di sini. Karena itu disebut prematur. Ini tek. Nah, harusnya sinusnya di mana harusnya? Harusnya di sini. Tapi dia datang prematur sebelum waktunya, ya. Karena datang sebelum waktunya, tapi ada gelombang P, dan P-nya positif di lead 2, PR intervalnya masih normal, maka disebut PAC. Ya. Biasanya GRS-nya akan sempit, biasanya. Tapi bisa juga nggak ada GRS dan nggak ada GRS-nya lebar, itu bisa. Kenapa? Nanti tak ceritani kenapa. Ya. Oke. Nah, itu tadi PAC. Kalau PVC gimana? Kalau PAC kan impulsnya dari sini. Kadang-kadang impulsnya bisa dari sini, di sini, tapi bisa juga dekat banget sama AV node. Ketika dekat banget dari sini, kadang-kadang P-nya bisa terbalik. Tapi bedanya sama PJC apa? PR intervalnya masih normal, di atas 3 kotak. Tapi kalau PJC itu pasti kurang dari 3 kotak. Kan ingat, PR interval itu adalah perlambatan dari AV node. Ketika dia dekat banget sama AV node, maka akhirnya PR intervalnya akan pendek. Tapi ketika dia agak jauh sedikit, dia akan normal. Walaupun P-nya terbalik. Ya, yang rodok mumet, engkau sinau meneh. Yang kata mumet banget masalah ini, kalian bisa tinggal ngopi dulu. Kira-kira ini 10 menit. Aku nerangin ke yang agak intermediate sebentar ya. Oke. Nah, itu yang bedanya dengan PVC. Ini sinus. Harusnya sinus datang di mana? Di sini. Oke. Di sini. Bentar. Oke. Ini sinus. Nah, ini datang sebelum waktunya dan GRS yang lebar. Ketika GRS yang lebar, tidak ada P di depannya, itu pasti biasanya disebut PVC. Lebih pasti lagi adalah ketika namanya post compensatory. Post compensatory apa toh? Jadi iki kan interval ini ke sini,
pos kompensator adalah interval ini plus ini. Itu yang disebut pos kompensatori. Nah, di ini RR interval normal. Pos kompensator adalah interval dari awal ini sampai sini. Ini untuk membedakan apakah ini benar-benar PVC atau tadi PAC. Karena kalau ketika pada PAC, maka ini plus ini itu tidak harus dua kalinya ini. Tetapi pada PVC, ini plus ini itu harus dua kalinya ini. Biasanya dua kalinya ini. Ada PVC lain yang tidak dua kalinya. Ya, bisa. Mungkin enggak? Mungkin saja. Tapi ini aku ngomong secara umum. Sekali lagi ini kuliah untuk teman-teman yang pemula. Mungkin ada yang intermediate ikut. Tapi kalau yang advance bisa aja protes. Dok kan kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Ya, aku tahu. Tapi aku enggak mau cerita sing aneh-aneh hari ini ya. Jadi ini nah, kalau PVC biasanya ini plus ini itu dua kalinya ini. Kenapa demikian? Nanti tak ceritanya. Oke. Bentar, aku sampai mana ya? Oke, ini berarti aku ke oke. Jadi ketika kisahnya tentang perjalanan tentang dari PAC. Misalnya dia di sini nih, ada PAC di sini, dia jalan di sini, impuls dari sini, dia masuk ke sini. Ya kan? S-anode kan di situ. Bentar. Oke. Dia mengaktifasi di sini. Dia akan turun ke sana. Nah, turun ke sana. Ketika tidak ada hambatan di kedua bundle branch ini, ya makanya dia akan mengalir lancar, akhirnya QRS-nya akan sempit. Kalau QRS-nya ada hambatan di sini, misalnya ini ada blok, misalnya, maka QRS-nya akan lebar. Ya, itu salah satu contoh. Nah, ini selain ke bawah, dia ke atas juga enggak? Iya, dia juga mempengaruhi si sinus di sini. Gitu. Jadi impuls dari sini mempengaruhi ke sana, tapi ke sana. Tapi yang tampak di atas permukaan ECG ya dari sini ke sini. Jadi ada gelombang P diikuti oleh 1 QRS. Tapi dia tetap mempengaruhi ini. Fungsinya nanti hubungannya sama pos kompensatori tadi. Ya. Ini tak tunjukkan lagi. Ini sekarang tak. Jadi ini perjalanan. Nah, kalau PVC gimana? Kalau PVC dia dari sini. Impuls dari sini. Karena dia itu apa namanya? Ini kuning ya. Dia dari sini, aku kuning kok biru. Dia dari sini. Karena dia tidak melewati ini bundle branch, maka dia akhirnya lewat antar sel. Ketika lewat antar sel, apa yang terjadi? Apa? QRS-nya akan lebar karena ini ibaratnya sebagai jalan tol. Dia tetap dari sini keluar. Sementara si sinus dia akan tetap menggerakkan impuls ke sini, tetapi karena di sini ada blok ke sini, akhirnya impuls dari sini tidak turun ke sini. Oke, nanti tak jelaskan pakai kertas putih aja ya. Bentar. Kayaknya aku udah nyiapin. Ini tak clear dulu. Jadi intinya perjalanannya, kalau ini perjalanan aja dulu deh. Ini PAC dari sini, dia turun ke bawah. Kalau PVC dari sini ke atas. Ya. Oke, tak clear dulu. Oke, sekarang balik ke mouse. Oke, nah ini ingat, ini adalah sinus, ini sinus, ada PVC, maka pos kompensatornya akan lengkap. Dan ini tambah ini tek adalah dua kalinya ini ya. Oke. Nah, ini contoh yang atas ini adalah irama sinus. Nah, lihat. Draw lagi ya. Yang atasnya adalah irama sinus. Ini 1, 2 ya. 3, ini sinus semua. Nah, ini adalah PVC. Nah, ketika ada PVC, maka ini P, QRS, ini T, ada gelombang QRS yang lebar di sini, maka pos kompensatornya lengkap. Artinya, ini plus ini itu setara dengan ini. Lihat, ini panjangnya sama.
Oke. Nah, yang ini PAC, ini PAC. Di mana P-nya mungkin lah lihat. Kenapa kok saya tahu PAC salah satunya? Karena lihat ini gelombang P-nya kan harusnya mulus gini P-nya. Ini di sini agak benjol sedikit. Ini mungkin gelombang P-nya di sini. Ini PAC. Karena ada PAC, lihat, maka pos kompensatornya tidak lengkap. Ini kurang dari ini. Nah, harusnya kan sampai sini nih. Harusnya nih. Dia cuma di sini toh. Makanya kalau PAC pos kompensatornya tidak full, tidak lengkap. Nah, oke. Ini tak drawingnya tak clear dulu. Oke. Nah, ini contoh lagi bahwa intinya kalau PAC, nah, kalau PAC sinus, ini PAC apa PVC ya? Oh, sorry. Yang atas itu PVC, sinus, ini PVC, ini sinus lagi, maka ini panjangnya 42 box. Dua kalinya ini, 21 box. Sementara pada PAC, ini sinus, ini ada PAC, ini 20 box, ini 36 box. Artinya tidak lengkap, tidak dua gini. Nah, kenapa kok demikian? Jadi gini, ini aku ada kertas kosong enggak ya? Oke, tak gambarin ke kertas kosong di sini ya. Bentar. Ngomong-ngomong aku terlalu pelan enggak? Kalau terlalu pelan membosankan enggak apa-apa. Kalau mau tidur, tidur dulu. Dia. Oke. Jadi ketika ini ada irama P, GRS, T. Sorry ya gambarnya jelek ya. Tapi kemudian ada P, GRS, T. Ya. Ini kemudian ada tek 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 tek. Nah. Kemudian dia jalan lagi P, GRS, T. Jadi gini, ketika S anode di sini, dia kan punya jadwal. S anode itu punya jadwal untuk berdenyut. Oke, setiap kali misalnya 60 setiap kali 5 detik sekali dia berdenyut misalnya. Nah, ini rate-nya jadi berapa? 5 detik. 5 detik berarti cuma 12 kali ya. 1 detik, tiap detik dia berdenyut misalnya. Oke, 1 detik dia berdenyut ya. Akhirnya 60 kali per menit kan. Jadi dia punya jadwal. Ketika punya jadwal, maka dia sinus, dia punya jadwal di sini. Dia akan punya jadwal lagi di sini. Dia kapan jatuhnya? Harusnya kan di sini. Kemudian dia kapan lagi? Di sini. Nah, di jadwal. Nah, jadwalnya si sinus ini tidak terpengaruh oleh PVC. Jadi dia tetap aja jalan sesuai jadwalnya. Sementara si PVC ya keluar aja. Tapi si sinus ini akan jalan sendiri sesuai jadwalnya. Kita contoh ulang. Mungkin gambar yang ini yang di ini udah tak. Ini balik lagi yang ada gambarnya sing luwih apik ya aku ki. Ulang. Lihat ini. Yang tadi lah ini. Si sinus ini, Pak Sinus ya, dia punya jadwal di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Dia sebenarnya ada jadwal di sini. Dia tetap kerja aja di situ. Tetapi bayangkan ketika dia kerja turun ke bawah kan, tak lihatin ya, dia turun ke bawah dari S anode turun ke bawah, impulsnya ke bawah. Tapi lihat si di sini si PVC ini ada kontraksi di sini. Kira-kira impuls dari S anode bisa nembus ke sini enggak? Enggak bisa. Karena di sini masih sibuk. Ngerti nggak Mas Suglo? Jadi, tak ulang. Ini mungkin gambar yang tadi yang ini.
Ketika dia impuls dari sini ke sini, ketika ada impuls dari sini, dia membuat ini melakukan kontraksi, aktivasi, depolarisasi dari sini. Ada impuls dari sini sesuai jadwalnya dia tidak bisa nembus di sini. Karena di sini masih sibuk. Tapi impuls berikutnya akan datang sesuai jadwal. Makanya ini, lihat. Di sini dia harusnya di sini. Gelombang dari sinus secara umum tidak bisa nembus ventricle. Namanya masih dalam masa refraktori. Nah, ini istilah sing rodok ruwet. Tapi intinya nalarnya adalah ketika ventricle itu masih sibuk, maka akhirnya impuls dari sinus tidak bisa nembus ke ventricle. Yang ada adalah impuls yang gede aja yang dari ventricle. Karena itulah kenapa postkompensatornya lengkap. Karena jadwalnya si sinus nih ya di sini tidak bisa nembus karena ventricle masih sibuk dari impuls dari ventricle, dia keluar lagi di sini. Bedanya dengan atrium, nah, dengan PAC. Nah, ketika pada PAC, ini ada penjelasan di sini. Nah ini, ketika ada PAC, ya lihat, ini contoh dari sebuah PAC. Harusnya, ini tak tunjukkan dulu yang sinus, harusnya, yang sinus tuh ini, dan harusnya dia datangnya di sini nih. Harusnya sesuai jadwal. Kalau dia mau sesuai jadwal, ya kalau mau sesuai. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa enggak? Karena ada PAC di sini. Nanti. Oke. PAC ini mempengaruhi sinus. Jadi saya tadi gambar bahwa ini S anode di sini AV node, di sini kan keluar benar-benar. Ketika ada impuls dari sini, dia selain ke sini, dia juga mempengaruhi S anode. Jadi akhirnya dia akan mengeset S anode lagi. Dia bisa mempengaruhi S anode lagi, Ya. Ngosek, aku barusan keluar nih, gitu. Nanti nggak Mas Gu? Barusan, jadi akhirnya lihat, ini ke sini, ini sinus, ini PAC. Ketika dia ke sana, nah, lihat gambarnya ke sana jadi ini, PGRS itu dari sini turun ke bawah adalah ada P, ada GRS. Tetapi dia juga mempengaruhi ini. Akibatnya, sinus akan keluar lagi setelah, ini berapa kotak? Nah, ini adalah gambaran dari si P ini keluar setelah PAC. Seperti yang biasanya. Ngerti nggak Mas Hugo? Jadi S anode ini dipengaruhi oleh impuls dari atrium ini sehingga dia ngeset ulang gitu. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya sinusnya note and reset it. Reset bahwa dia akan keluarnya setelah ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini biasanya akan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, tapi intinya hampir sama seperti itu. Nah, ini dia akan ngeset sesuai rate-nya yang awal. Tapi ini dianggap seakan-akan kayak sinus ini. Jadi dia mempengaruhi si S anode. Oke, jadi akhirnya apa akibatnya? Maka pause kompensatornya tidak lengkap. Karena ini harusnya di sini, keluar lagi di sini. Ini kan kalau yang asli. Tapi dia diset. Kamu juga barusan mengeluarkan impuls loh, Pak Sinus. Daerahmu ini, dekatmu ini. Akhirnya dia impuls berikutnya kurang lebih segini. Ya, ini memang rodok ruwet sedikit gitu. Tapi mungkin bisa menggambarkan sedikit bedanya PAC sama divisi. Aku memakai bahasa yang tak mudahkan gitu ya. Mohon maaf kalau ternyata masih tetap belum jelas karena gambarku sing ora isa apik mungkin. Jadi, nah ini juga sama. Ini mungkin gambar yang lebih detail lagi, hampir sama. Ternyata ada ya, tiwas aku gambar ya. Jadi intinya lihat ini sinus, ini sinus, ini sinus. Nah, ini ada PAC atau PJC. Ini PAC atau PJC. Dia impuls dari sini, gitu ya. Maka dia akan mempengaruhi S anode dan impuls juga ke bawah. Lihat, ini impuls ke bawah ditandai dengan ada gelombang GRS. Ini mengaktifasi atrium kan, ini ada ini. Tetapi dia juga mengeset ulang si sinus. Oke,
Apa akibatnya ketika dia di-set ulang? Maka ini dianggap oleh Pak Sinus, aku barusan ngeluarin. Jadi aku nggak ngeluarin lagi sesuai jadwal, tapi aku mengeluarin ini gitu. Ini dengan ini hampir sama. Akhirnya ini nggak bisa 2 kali. Tapi kalau ini, lihat, ini sinus, ini sinus, ini sinus, PVC di sini, dia nggak bisa nembus AV node ke atas. Akhirnya, si sinus ya tetap keluar di sini, cetek. Ketika dia keluar di sini cetek, tetapi karena ini ventricle masih sibuk, dia nggak bisa turun ke bawah kan? Ya udah, dia ngeluarin impuls tapi nggak dianggap oleh ventricle. Ventricle tetap keluar ini. Tetapi yang berikutnya ya keluarnya di sini. Jadwalnya dia tetap tetap. Oke, itulah yang membedakan PAC sama PVC. Jadi sebenarnya belajar EKG itu kalau mengerti kenapa itu akan lebih jelas daripada kalau nggak mengerti kenapa. Kalau hafalan aja agak susah. Tapi kalau ketika kita mengerti kenapa sih kok kayak gitu, kita bisa akan lebih gampang. Ya. Nah, kadang-kadang sialnya PAC itu tidak bisa tersalurkan sampai ke ventricle. Lihat ini, sinus, sinus. Nah, ini sebenarnya ada gelombang P di sini. Namanya PAC. Tetapi tidak tersalurkan ke ventricle. Kenapa tidak tersalurkan ke ventricle? Karena ternyata ini PQRST ini setelah dia kontraksi, dia akan relaksasi. Gitu. Tapi relaksasinya itu belum selesai. Ketika dipicu oleh ini, kadang-kadang dia tidak mau kontraksi lagi. Si ventricle itu. Jadi si ventricle itu masih sibuk. Dirangsang oleh gelombang P di sini, cetik. Dia tetap tidak mau kerja. Akhirnya gelombang P di sini tidak dijalarkan ke ventricle di sini. Di sini keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Nah ini, ada PAC, tapi tidak dijalarkan. Karena sistemnya masih refraktor, masih tidak mau diutek-utek. Aku bar kerja kok QRS kok, saiki kok mbok perangsang meneh, aku emoh gitu. Kadang-kadang bisa kayak gitu, gampangnya gitu. Karena si ventricle itu masih sibuk. Dirangsang oleh dari atrium, dia tidak mau. Lihat ini. Sinus, sorry. Ya. Kenapa kok ini, loh dok, ini kan P-nya gede. Iya, aku gede, tapi lihatlah di lid 2. P, ya kan? Sinus, sinus. Nah, ini ada P lagi di sini, tetapi non-conductive di sini. Stop di sini. Non-conductive, tidak diteruskan. Ada konduksinya itu tidak, konduksi itu diteruskan, penjalanannya diteruskan. Nah, intinya ada impuls dari sini turun ke bawah, impuls dari sini turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah lagi kerja, tiba-tiba ada impuls dari atrium sini, tek, dia ingin masuk ke sini, merangsang ke sini, tapi di sini lagi sibuk. Akhirnya ya mandek di sini toh, nggak bisa terus ke bawah. Ya, akhirnya terjadi PAC non-conductive. Nah, membedakannya dengan AV blok derajat 2 gimana? Kalau AV blok derajat 2, gelombang P-nya, lihat ya, ini tak draw lagi. Tek, 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 tek. Tidak prematur. Tapi lihat ini harusnya tek, tek. Harusnya di mana? Di sini kan? Tapi dia di sini. Prematur. Jadi ketika dia datangnya prematur, maka itu non-conductive. Kalau AV blok, dia tidak prematur gelombang P-nya. Lihat ini. Tek, 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 tek. Tek, tek, tek. Ini ada blok. Blok. Oke. Tapi kalau ini tek, 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 kudune di sini dia datang sebelum waktunya. Oke. Oke, so aku harap agak bisa mengerti sedikit ya tentang non-conductive, tentang post compensatory, bedanya dengan MOBITS ya. Nanti pertanyaan belakangan aja ya. Nah, tadi PR interval memanjang, kemudian ada PR interval memendek. Ini sebenarnya gangguan konduksi juga, tapi bukan suatu, ini lebih sering disebut sebagai preeksitasi ya. Ada WPW sama LGL.
Ya, nanti belajar sendiri deh ya. Intinya ada jalur-jalur tambahan. Ini harusnya kan dari sini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini terus ke sini. Tapi ini ada jalur tambahan. Nah, jalur tambahan ini yang mengacaukan sistem listrik. Nah, yang paling sering adalah ini namanya WPW. Di mana karena dia WPW itu jalurnya jalur CAN. Jadi tidak lewat sini, tapi lewat sini. Ingat, ini itu sebagai penghambat. Ketika tidak lewat penghambat di sini, dia lewat sini, apa akibatnya? PR intervalnya akan memendek, kan? Memendek. Karena PR interval kan berasal dari kerjanya si AV node. Akhirnya terbentuk gelombang delta, PR intervalnya memendek. Nah, kemudian ada LGL. Kalau LGL, tidak ada gelombang delta, karena dia cepat aja, PR interval pendek, tetapi tidak ada gelombang delta, karena masuk langsung ke RS. Kenapa kok masuk langsung ke KRS dan tidak ada gelombang? Jadi gini, ulang lagi ya. Ketika pada WPW, dia truk ke sini, dia tidak lewat bundle branch. Ingat, bundle branch itu jalan tol. Kalau dia langsung gini, PR intervalnya cepat, tetapi KRS-nya cepat enggak? Agak pelan sedikit KRS-nya itu. Karena dia tidak lewat sini. Akhirnya KRS-nya jadi agak melebar. Ya. Tapi kalau LGL, lihat ini. Dia tidak melewati ini. Cepat, pendek, tapi dia tetap lewat jalan tol. Akhirnya KRS-nya akan sempit. Ya, itu tadi tentang AV block. Kemudian yang langkah kelima adalah teman-teman melihat ada tidaknya KRS lebar. KRS yang lebar kita mau lihat adalah bundle branch block. Lihatlah di V1 dan V6. Nah, ingat lagi ini adalah irama sinus. Ini irama sinus. P, KRS, P, KRS, P, KRS. Nah, lihat di V1 itu irama sinus yang normal ya kayak gini nih. Langsing. Di V6 ini harusnya langsing kayak gini. Nah, cuma ngingetin bahwa V5, V6 ini melihat ventrikel kiri. Kalau V1, V2 melihat ventrikel kanan. Nah, ini kiri itu ada temennya, yaitu apa? Ini temenan sama ini. Kalau V1, V2 itu sendiri, dia melihat kanan. Jadi kalau kiri, V5, V6 sama 1 AVL. Kemarin ada teman yang nulis, aku kok masih bingung ya, RBBB sama LBBB. Simple, kalau LBBB, kelainannya di sini. Kiri, karena dia melihat ventrikel kiri. Kalau RBBB, kelainannya di sini, karena dia melihat ventrikel kanan. Jadi pertama, kita melihat KRS lebar aneh di V1. Ada nggak? Nah, ini lihat sinus, masuk ke sini. Karena ada, jadi V1, ingat, V1 berarti kira-kira yang dilihat apa? Ya, kanan kan, berarti apa? RBBB. Jadi ceritanya gini. Kalau ada right bundle branch block di sini, maka sinus dari sini turun ke bawah, impuls listrik sini. Ini kan harusnya ke sana sama ke sana. Walaupun ini agak lebih lambat, tapi tetap barengan, sana ke sana. Tapi ketika ini ada blok, akhirnya dia ke sini dulu. Baru setelah ini selesai, baru dia ke sana. Akhirnya arah arus listrik menuju ke kanan, ya kan? Terakhir kan muter ke kanan. Ingat enggak? Kalau listrik menuju ke kita, dia gelombangnya apa? R. Itulah sebabnya kenapa di RBBB V1-nya ini R, SR-nya ke atas. Karena lihat arus listriknya jebret ke kanan. Akhirnya di sini RSR aksen di V1 karena V1 dituju oleh listrik. Oke. Dan V6 kan di sini nih. Dia kan ditinggalkan. Akhirnya akan terbentuk gelombang S yang lebar. Ini mirip sama ini karena konsonan. Satu AVL sama V6 konsonan. Nah, ingat kalau di kanan ada RSR aksen berarti RBBB. Pokoknya yang aneh di kanan RBBB. Nah, RSR aksen, ini LBB, ini RBBB, ini di kirinya kayak gini. Pertanyaannya, dok, kenapa kok di sini kayak gini di sini? Karena lihat, ini lebar ke atas, nah V6 ini kebalikannya V1, ini lebar ke bawah, liar ke bawah. Kudunya kayak apa toh? Sing normal tuh enggak ada. S lebar di V6 tuh enggak ada. Di V1 ada enggak kayak gini? Enggak ada. Enggak normal.
Oke. Nah, kalau LBBB sama mekanismenya. Ada blok di sini, akhirnya dia ke sini, terus dia ke sana. Oke, ada blok di sini, akhirnya di sini ada LBBB. Di V6 akan ada QRS yang lebar. Dan ke atas, karena dia listriknya menuju ke kiri. Nah, ingatan untuk LBB adalah V6 bentuknya seperti ini. Kan aku udah bilang, teman-teman kalau udah bisa sampai sesi 9 akan lebih mudah mengikuti ini. Ya. Jadi ini LBBB, ini satu AVL, sama dengan V5 sama V6. Gambaran huruf M. M. Nah, lihat. Sing normal, di gelombang V6 nggak ada S. Ketika ada RBBB di sini, maka di sini ada white S. Begitu juga sebaliknya. Ketika pada LBBB, di sini besar. Jodrek. Aneh kan? Karena menuju ke kiri listriknya. Ini kebalikannya mana? Ya V1. Ini lebar ke atas, ini akan lebar ke bawah. Di V1. Tapi RS reaksinya atau M-nya di kiri. Di V6. Ya. Dan ini itu gawanannya RBBB. Ini itu ya bagiannya RBBB. T inversi di sini juga bagiannya sih LBBB. Artinya apa? Artinya ini tidak bisa dibikin sebagai iskemia. Ini juga tidak bisa dibikin sebagai iskemia. Jadi teman-teman kalau ngomong iskemik anteroseptal pada RBBB itu tidak benar. Anterolateral pada LBBB juga tidak benar. Karena ini adalah gangguan repolarisasi akibat gangguan depolarisasi di sini pada LBBB. Bukan karena koroner. Mungkin enggak melihat koroner pada RBBB atau LBBB? Mungkin. Tetapi ada kriteria tambahan. Nanti kalau yang sudah advance bisa belajar. Ini saya ngasih tahu teman-teman yang masih dasar. Ya, gitu. Bagaimana dengan LVH? Pada LBBB, yuk ini akan gede. Ini juga akan dalam ke bawah. Kalau teman-teman pakai kriteria Sokolo Lion, kadang-kadang kelihatan gede banget. Ini bawah banget. Memang pada kenyataannya, hampir kurang lebih sekitar 70% pasien LBBB itu akan left ventricle hypertrophy kalau di echo. Tapi nggak bisa, teman-teman hanya semata-mata memakai Cornell, memakai Sokolo Lion. Nggak bisa, ada kriteria lain. Kemarin udah di-share oleh dokter Isabella itu ya, tentang kriteria tambahan. Ya. Tapi kalau untuk teman-temannya masih basic intinya nggak usah ngomong dah untuk LVH pada LBBB. Itu lebih simpel, lebih aman. Ya, gitu. Begitu juga pada RBBB. Kadang-kadang di sini tinggi banget, tapi itu bukan RVH, itu RBBB. Ya, RS reaction di V1 bukan RVH. Itu pattern dari RBBB. Mungkin ada enggak RVH yang bentuknya seperti RBBB? Ada. Tetapi untuk yang pemula saya tidak menganjurkan. Nanti kalau yang udah pinter-pinter bolehlah belajar lebih banyak. Oh ini saya RBBB, RVH yang RBBB type ada itu. Nanti boleh dibaca. Nah, LBBB sama RBBB itu ada yang komplit, ada yang incomplete. Kalau komplit, kalau 0,12 detik ke atas, ini kurang dari 0,12. Nah, ini apa? Irama sinus enggak? Sinus. Berapa kali per menit? Kurang lebih sekitar 100 kali per menit. Aksisnya 1 positif. AVF masih agak negatif ya di sini ya. Negatif di sini. Negatifnya lebih lebar. Sementara di Li 2, ini sama ini hampir sama. Oke lah, anggap aja ini aksesnya masih normal. Misalnya, ya. Normal. Nah, kemudian lihat PR interval. Kan langkah keempat tadi PR interval. PR interval, it looks normal. Nah, lihatlah RSR aksen di V1 ada nggak? Oh, ada. RSR aksen. RSR aksen. Ini ada white S. Oh, ya benar. Berarti RBBB. Bentar. Oke.
Oke, kalau ini kira-kira apa? RBBP atau LBBP? Ini di lead 1. Teman-teman kalau mau jawab di chat boleh. RBBP atau LBBP? LBBP, karena di lead 1 mirip sama V5, V6. Oke, lihat. 1 sama V6 itu sama. Nah, kalau lead satunya kayak gini, berarti apa? White S. Berarti RBBP. Ya. Kalau masih bingung, ya enggak apa-apa. Wajar bingung. Lihat, V1 kayak gini, V6 akan white S, V6 ini sama dengan 1. Jadi tak ulang. Kayaknya tadi nanti ada ulangan. Nah, ini apa? Ini RBBP atau LBBP? Ini LBBP. Ininya di sini sama dengan di sini. Ini RBBP atau LBB? LBBP. Ini VT atau LBBP? Nah, ini VT atau LBBP? Ini LBBP. Kelihatannya pertama kayak VT, tapi kalau teman-teman lihat ini gelombang P. Ini P. Ya. Ini sinus dengan apa? RBBP, karena ini di sini. Ya. Ini white S di sini, white S di sini. Ini RBBP atau LBBP? Lihat V1. Oh ya, RBBP. V6-nya akan white S. Ya. Oke, so kita masuk kuis, Mbak Eva. Ya, Dokter. Oke, Dokter share kuisnya ya. Oke, so aku tak stop share dulu. Aku share screen di kuis. Ini aku akan lihat ada banyak pertanyaan ya. Blok derajat 3 adalah perburukan. Ya, bisa merupakan perburukan. Bisa merupakan perburukan. Karena berarti artinya avenotnya makin sakit. Ya, namanya gitu. Terus AV blok derajat dengan PAC. Bedanya high degree dengan AV block ya jelas beda. Pada AV block total, dia gelombang P selalu tidak pernah diikuti oleh GRS. Karena antara P sama GRS jalan sendiri-sendiri. Pada AV block high degree itu ada satu P yang diikuti oleh satu GRS. Ya, nanti dilihat lagi. High degree AV block dengan PVC kan jelas beda. Karena pada high degree AV block jelas tidak ada ya oke. Ya, pada high degree AV block ada P-nya yang diikuti oleh GRS. Sementara kalau pada PVC nggak ada. Ya. Oke. High degree AV block masuk dalam derajat tersendiri yang kita sebut sebagai high degree AV block. LBBP baru pada STEMI nanti ada kriteria namanya kriteria Scarbosa, ya. Scarbosa. Ya. Tapi nanti ini pelajaran yang lain-lain, ya. Oke, so langsung kuis saja, Mbak Rasa. Ya. Karena udah malam ya. Dan nanti kalau enggak selesai-selesai saya repot. Oke, so Mbak Eva, halo. Saya Dok di di slideshow Dok biar ya. Oke. Oke, so mari teman-teman dijawab. Apakah ini flutter sinus harus segera kardioversi VF atau AF?
Perempuan 7 tahun sesak napas. Saturasi oksigennya 88%. Oke, Mbak. Oke, semuanya menjawab ini harus segera kardioversi atau disease shock. Oke. Berarti teman-teman menganggap ini sebagai VT kan? Rata-rata? Kan harus di kardioversi atau disease shock. Karena jelek, gitu ya. Oke, teman-teman lihat. Apakah ini VT atau bukan? Nah, lihatlah, kita akan mencari gelombang P-nya ada apa tidak. Nah, lihatlah ini gelombang P ada tidak. Di sini, bentar. Ini ya. Laser pointer. Oke. Jadi, di sini mungkin tidak begitu jelas ini kayaknya kayak P. Oke, ini kan gelombang T ke bawah, ini kayak P. Tapi saya tidak begitu yakin, Dok. Oke, kita cari yang lain. Oke, lihat. Di V1, kalau teman-teman lihat, di sini ada gelombang yang ke bawah. Khas pada lead V1, itu P-nya bisa bifasik, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ke bawah misalnya pada pembesaran atrium kiri. Nah, ini memang agak advance. Dan soal ini memang agak menjebak. Ya, maaf ya, kalau saya kadang-kadang menjebak Anda ya. Oke. Karena ketika dioksigenasi, ini lebih jelas lagi. Ini, P-nya ini. Bentuk QRS-nya sama, yaitu suatu LB BB. Ini P-nya ada. Lihat, ini. Ini di sini kayak gini. Lihat. Di sini kayak gini. Sama nggak P-nya? Di sini memang dia gabung. Nah, ini memang gabung. Yang ini gabung. Dengan gelombang T, saking mepetnya. Tapi yang khas banget di sini ada ini gelombang P. Di sini. Nah, ini sama. Tadi berapa persen, Mbak? Bisa dilihatin lagi enggak hasil poolingnya? Oke, jadi lihat. Hampir teman-teman yang menjawab nih, yang menjawab sedikit ya. Pesertanya berapa sih, Mbak? 270, dokter. 270 yang jawab kok sedikit, dok. Yang liane kok orang jawab nopo. Ini poolingnya anonim, Mas. Jadi salah enggak apa-apa, santai aja. Rata-rata teman-teman masih menganggap bahwa ini perlu kardioversi. Loh, pasien sinus kok mbok kardioversi? Yoso bablas no. Ya. Yang menjawab sinus 23 orang. Oke, next. Bentar. Ini tak tutup. Kita masuk ke soal nomor 2. Oke. Laki-laki 70 tahun, pos PCI 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah ini bisa kamu geser ya, kalau kamu mau. Poinnya itu, poolingnya bisa kamu geser. Apakah ini VT, VF, RBBB, sinus, atau harus di devip segera nih? Jawabannya apa? Saya launch, dok, jawabannya. Bentar, dok. Baru 110 yang menjawab. Ya udah, enggak apa-apa. 110 ini berarti separuh ya. 150 ini yang menjawab. Oke, kalau begitu 150 langsung jawab aja, Mbak. Oke. Ya. Enggak kelamaan nanti. Oke. Mana? Oke. Sebagian besar udah benar bahwa ini adalah sinus. Karena lihat ada gelombang P, QRS, P, QRS, P, QRS. Tapi maaf, masih ada yang menjawab VT. Masih ada yang menjawab VT. Kalau VT kan enggak ada P-nya. Ini P, Mas. Ini P. Mbak, ini P. Lihat di V1. Ini P. Sorry. Ini P. Ini P. Ya. Ini P. Jadi tidak bisa ini VT atau VF. Kalau VT VF bukan kardioversi ya tambah amburadul. Harus defibrilasi. Oh, tidak bisa. Kemudian ada juga maaf yang 42% jawab ini RBBB. Oke, teman-teman melihat yang RS besar di mana? V1 apa V6? V6 kan? Ketika di V6 melihat kiri. Berarti dia LBBB. L, left. Left itu yang dilihat V5, V6. Lihat kalau teman-teman masang EKG V1 kan dekat kanan kan? Kalau V5 V6 di kiri kan? Jadi ketika yang aneh itu di sini, ini LBBB. Ini LBBB, ini LBBB.
Dok, ini ada ST elevasi dok di V2 sama V3. Ini juga ST elevasi di V1, V2 pada LPBB itu tidak selalu infak. Nggak usah mikir yang ura-ura dulu. Karena apa? Ini kan ke bawah, ini juga ke bawah. Ini akan ke atas sebagai resiprokal. Jadi ojo kesusu menyebut ini sebagai ST elevasi. Nah, nanti ada kriterianya sendiri. Ya. Oke, next, Mbak. Aku sini ya, lali aku. Oke, ini pasien 90 tahun, pernah riwayat stroke. Apakah ini? Junctional, bradykardi, SA block, sinus ares, PEA. Begitu 150 dijawab ya, Pak. Kelamaan ya? Apa 100 saja? Oke. Oke, very good. Teman-teman rata-rata menjawab sebagai sinus bradykardi. Teman-teman yang masih menjawab sebagai junctional, kalau junctional tidak ada P-nya, Mas. Atau P-nya terbalik. Ya. Sinus ares jelas tidak. Ini sinus bradykardi severe. Tapi di sini, tak, gitu. Ya, sinus bradykardi. Ya, bukan PEA. Kalau PEA harus ada keterangan, tidak ada nadi lah. Gue benar gue PEA gue. PEA itu hubungannya sama klinis. Gitu, ya. Hubungannya sama klinis pasien. Kalau ngomong EKG nggak ada PEA. Ya, PEA hubungannya sama klinis. Ada ritme di monitor tapi tidak ada nadi, PEA. SA block juga bukan, sinus ares juga bukan. Karena kalau sinus ares ya, tek, misalnya tek di sini tek, habis itu lama, cet, panjang. Nggak ada. Itu sinus ares. Kalau SA block kelipatan. Nanti dilihat lagi kuliah yang saya kemarin, kelipatan. Ini kelipatan dari mana? Nggak ada, ini nggak ada kelipatannya apa-apa. Ini semuanya sama, bukan kelipatan. Ya, ini sinus bradykardi. Oke, next. Aku di. Oke. Ini riwayat hipertensi dan diabetes lama. Apakah ini? Apakah sinus? Apakah SA block, ventricular rhythm, junctional rhythm, atau AF? 100 saja, Mbak. Kayaknya agak terlalu lama kalau 150. Oke, very good. Overall hampir semuanya benar, junctional rhythm. Karena GR-nya sempit. Ini relatif sempit. Kalau ada teman menjawab sinus, tidak ada P-nya. Ya, oke. Very good. Tapi overall semuanya udah hampir benar. Nanti yang salah tidak apa-apa, belajar lagi. Ya, oke. Wong salah itu wajar dalam hidup. Ya. Salah milih bojo, apa salah milih sekolah, ya wajar ya. Oke, nah setelah dikoreksi kaliumnya, balik sinus lagi. Ini sinus. Oke. Seorang laki-laki 66 tahun berdebar-debar, kadang pingsan. Apakah ini? Ayo. Aku kok memperlihatkan ini. Ini gambarnya yang di sini kepotong sedikit ya, Mbak? Di situ jelas banget nggak sih yang bawah sampai bawah nggak? Harusnya sih kemarin tidak terpotong ya, Dok? Tahu. Kepotong ya ini ya? Iya. Oke. Polingnya apa polingnya, Mas? Polingnya keluar? Oke. Polingnya tak bikin gini. Oke, overall menjawab ini sebagai PVC. Yang 19 menjawab sebagai ventricular rhythm. Oke, karena ini kepotong, jadi aku harus tak keluarin dulu ya, Mbak ya. Nggak apa-apa ya. Biar kelihatan total. Oke. Sekat. Oke. Oh iya ya.
Oke. Jadi sayangnya kepotong nih. Ya udah nih. Sebenarnya sudah pernah tak sampaikan. Jadi gini. Tadi sebagian besar saya jawab apa, Mbak? PVC ya? Halo? Iya, Dok. PVC ya? Dokter masih bisa lihat saya masih sharing, Dok? Polling ya? Iya, Gimana tuh? masih saya sharing. Oke. Sebentar. Aku kok Ini di sini yang menjawab PVC 85%, 135 orang. Oke. Ada menjawab VT hanya 1 orang, AF 3 orang, A flutter 1 orang, ventricular rhythm 19 orang. Oke. Oke, Mbak, ini balik lagi ke saya, Mbak. Kok jadi gini? Ke dokter kok, Dok, ini, Dok. Apanya ya, Dok? Sebentar. Kenapa kok di layarku yang keluar tak stop share dulu deh. Oke, aku share screen lagi deh. Mana ya? Oh, ini ya. Oke. Keluar ya gambar gue, Mbak? Keluar, dokter. Oke, thank you. Jadi, teman-teman jawab PVC ya. Oke, hampir benar sih, tapi salah gitu. Yang sebenarnya adalah yang ventricular rhythm. Kenapa? Ciri dari PVC adalah datang sebelum waktunya. Lihat ini. Ini ibarat ini misalnya ini sinus di sini, ini sinus, ini sinus, ini sinus. Dia kan ada episode arrest dulu, kemudian baru ventricular rhythm. Ini arrest dulu baru ventricular rhythm. Jadi intinya dia tidak di depan sini. Ketika di sini itu PVC, prematur. Tapi kalau di belakang di sini, ini namanya ventricular rhythm. Ini yang jelas banget di sini, ventricular rhythm. Sayangnya di sini potong ya, maaf. Jadi nanti ya mungkin salah saya. Jadi teman-teman banyak yang benar, tidak apa-apa. Oke, next ya, Mbak. Berikutnya, aku yang nganu ding ya. Bentar. Berarti tak stop dulu. Anotetku ini kok. Oke, so ini ya ini ke bawah kok kepotong semua ya, Mbak ya. What's happened with this? Halo? Ya wis, what is this? Saya launch pollingnya. Pollingnya. Belum pada jawab. Oh iya. Kenapa kok kepotong ya? Apa oke Mas? Coba Mas, jawaban Mas. Oke, udah Mbak? Oke, mostly benar banget. Ini suatu atrial flutter. Very good. Bukan AF ya, karena kalau ada ini gigi gergaji. Oke, next. Next aku ding ya sing jawab. Oke, kalau ini apa? Laki-laki 40 tahun sesak napas dan nyeri dada. Apakah ini? Soalnya Mbak, pilihannya VT, atrial flutter, terus ada buang, atau VF atau AF? Oke. Mostly menjawab VT, ada terus ada buang, ada VF, ada AF. Satu, saya akan jawab dulu, bukan VT. Kenapa bukan VT? Lihat ya, kalau VT, teman-teman, itu RKR-nya teratur enggak? Teratur. Ini teratur apa enggak? Tidak teratur. So, ini bukan VT. Lihat ini ada panjang, pendek banget, panjang lagi. Apa yang enggak teratur? AF, atrial fibrilasi. Nah, ini memang agak susah soalnya ini atrial fibrilasi pada pasien dengan WPW. Yes, nanti tapi intinya adalah rate-nya sebenarnya adalah atrial fibrilasi. Bukan torsade puang, juga bukan, karena torsade puang ininya tetap reguler. Nggak ada kayak gini nih.
relatif reguler. Juga bukan VT. Ini adalah atrial fibrilasi. Oke, next. Sebentar. Oke, kalau ini 75 tahun, demam berdebar, pulling, Mbak. Oke, what's this? Teman-teman yang harus udah ngeprint atau udah membaca sebelumnya tinggal ngisi aja kan cepat seharusnya. Oke, Mbak. Oke, very good. Hampir semuanya menjawab sinus. Dan itu betul, ini sinus. Kenapa kok bukan VT? Karena GR-nya jelas tidak lebar. Kedua, teman-teman kalau melihat dengan detail, ECG itu nggak bisa hanya sekilas aja. Harus agak detail. Lihat, ini di lead 1, ini ada P, GRS ini T. P, GRS T, P, GRS T, P, GRS T. So, ini sinus. P, GRS T, P, GRS T, P, GRS T. Ya. Nanti ini akan ada, saya share video ini ke YouTube, jadi teman-teman bisa lihat di YouTube kenapa kok ini sinus. Jadi ketika teman-teman melihat sekilas, ini kok nggak ada P-nya ya, oke nggak ada P-nya, tapi lihatlah di lead lain. Lead lain ini tidak begitu jelas di sini, tapi di sini jelas. P, GRS ini T. Ini juga. Ya, ini sinus. Oke. Oke. Laku 55 tahun, prostrombolitik. Nomor 9. Oke, Mbak. Oke, very good. Mostly semuanya menjawab ventricular rhythm. Kenapa bukan junctional rhythm? Karena tidak ada P yang jelas. Mana P-nya? Bukan sinus. Nah, maksud saya bukan sinus karena tidak ada P. Semuanya nggak ada P. Semuanya nggak ada P. So, bukan sinus. Kenapa bukan junctional? Karena GRS-nya lebar. Ketika lebar, dia ventricular rhythm. Ini sebenarnya masuk materi yang kemarin sih. Cuma saya ngecek lagi aja. Ternyata beberapa masih agak kurang jelas. Nanti bisa diulang, Mas. Diulang. Saya tidak bisa memberikan materi yang sama terus-menerus. Teman-teman harus mau belajar, lihat di YouTube. Tidak harus di YouTube saya, di YouTube orang lain juga boleh. Baca buku. Saya sudah share bukunya dalam bentuk PDF yang bahasa Indonesia. Ada di channel Telegram itu tinggal di print aja. Di situ akan lebih mudah. Oke. Oke, very good. Next, ini apa, Mbak? Mas? Riwayat SNA 49 tahun. What's this? Ini susah-susah gampang. AF, kardioversi, flutter, aritmia, VF. What's this? Pul, Mbak, pul. Oke, hampir semuanya benar atrial flutter. Ada beberapa yang menjawab atrial fibrilasi. Oke, yang menjawab atrial fibrilasi memang mungkin melihat bahwa ini tidak teratur, P-nya tidak jelas. Oke, tapi lihat EKG itu agak detail sedikit. Nah, kayak kalian milih suami, milih bojo, milih pacar, kita untuk detail kan. Itu dulu kelakuannya piye, bener apa ora, genah apa ora, ya. Nah, lihat di sini. Ini di sini ada gigi gergaji di sini. Cik 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 cik, ini P. Ketika pada AF ini tidak kelihatan kayak gini. Gelombang P-nya itu tidak kelihatan. Ya. Di lead 3 juga cik 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 cik, ini gigi gergaji. Memang tidak semuanya persis kayak ini buku, tapi ini flutter. Ya. Oke. Next. 66 tahun, what's this? Apakah VT, VF, AF, LBBB, sinus dengan PVC? Ini nunggu 150, Mbak. 100 sih, Dok. Saya nunggu 100. Hmm? Saya Udah? nunggu 100. Belum, masih 90. Oke.
Oke. Jawabannya? Oke, very good. Salah. Salah. Kok salah tuh, Dok? Satu, lihat deh. Ya, yang menjawab VT ada 4. Oke, very good. Kenapa kok salah? Karena kalau VT, Mas, Mbak, ininya teratur. Ini teratur nggak? Cerek dowo toh, bedek-bedek. Jadi bukan VT. Satu. VF juga bukan. Kalau VF tidak karuan lagi, ya, gambarnya kakinya tidak karuan lagi. Nah, yang benar adalah AF. Kenapa AF? Karena dia irregular. Tek, 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 irregular. Lihat di sini. Tek, 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 irregular. P-nya tidak jelas. Terus, teman-teman lihat. Ini R atau L. Lihat di V1. Mana yang gede itu di mana? Nih, lihat V1-nya kayak gini. R atau L nih, kalau kayak gini. Right, kan? V6-nya kan langsing, kan? Yang gede gambarnya jelek, V1 sama V2. V1, V2 milik kanan apa kiri? Kanan. Jadi yang jawab LBBB salah. Sinus dengan PVC, maaf, juga salah. Karena P-nya nggak jelas. Tidak teratur, itu AF. Yang maaf, yang mungkin masih agak kurang jelas, bisa diulang lagi di video saya yang kemarin, basic aritnya. Kalau belum jelas lagi, lihatlah di sesi YouTube saya. Gitu. Tanpa mengulang, tanpa melihat, akan agak berat EKG ini. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau mengulang sekali, 2 kali aja, itu pasti udah jelas. Oke? Next. Oke, 12. Apa ini, Mbak? Halo? Oke. Oke, very good. Hampir semuanya menjawab AF. Dan aku rasa benar. Karena dia irregular. Yang maaf menjawab SVT salah. Karena ketika SVT, ini harusnya reguler. Lihat, ini irregular. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek banget, pendek. Nah, itu irregular. Ya, oke. Jadi yang benar adalah AF. Ya. Ini sering pingsan. Sinus aritmia, total AV block ini rada angel, Mbak. Jadi mungkin 150 pasien. Ya, Dok. Iya, ini banyak yang masih mikir sepertinya, Dok. Sebentar, pulmu kok tidak kelihatan. Ini apa sih? Oke. Oke. Hampir sebagian itu menganggap AV block derajat 2 dengan LBBB. Dan benar. Ya. Derajat 2, kenapa kok derajat 2? Lihat. Ini ada P tidak diikuti oleh GRS. Kok keluar tulisan ini apa sih? Iya, nanti kenapa ya? Apa ditranslate ya? Nggak tahu. Oke. Oke. Ini kepinteran nih. Iya, Dok. Ini sinus, ada P tidak diikuti oleh GRS. Sinus, P tidak diikuti. AV block derajat 2. Dan betul LBBB. Karena yang di V6 bentuknya seperti ini. Temennya ini apa? AVL. Berarti LBBB. Derajat 2 dan LBBB. Oke. Lumayan. Oke, 14 orang perempuan 62 tahun berdebat-debat. Kurang 10.
Oke. AF dan RBBB. Very good. Coba kita lihat. Oke, very good. AF sama RBBB. Karena di sini yang V1, V2-nya kayak gini, yang V6-nya ada white S. Oke, next, 15. Lima tahun dengan mual muntah. Ayo, fokusnya ke RBBB atau LBBB? Oke, mostly yang benar udah jawab. Ini. Oke. Ini sinus normal, bukan ya? Karena kalau sinus normal ya karena ada kelainan, jadi bukan normal mal. AV blok derajat 2 juga bukan, karena setiap P diikuti oleh QRS. P, QRS, ya. Terus RBBB. Ya, teman-teman lihat, RS-RS-nya di mana? V6 atau V1, V2? V1-nya memang tidak kelihatan, oke ini tapi kan V1 mirip dengan V2. V6-nya yang kayak gini. Ya. Ini segini. Berarti ini suatu LB. Suara saya masih jelas coba? Masih, dokter. Oke. Ini suatu LBBB, ya. Oke. Nomor 16 ya, ini ya. Wanita dengan sesak nafas. Ayo. Ini RBBB apa LBBB? Wis siapa ini piwe? Yang RSR aksen di kanan apa di kiri? Oke, very good. Hampir semuanya sudah benar, ini RBBB. Karena RSR aksennya di V1. Ya. Oke. Wanita kadang-kadang berdebar. Apakah ini? LBBB, RBBB, VPW, VT, ventricular rhythm. Oke, very good. Hampir semuanya menjawab VPW. Betul. Karena jelas, kalau masuk ke LBBB tidak cocok. Lihat ini. Ke RBBB tidak cocok, karena ini juga tidak ke atas. Nah, VPW karena ada gelombang delta. Ini gelombang delta. Very good. Oke, kalau ini apa? Ini udah pernah tak keluarin di grup soalnya. Kuliah, Mbak. Oke. Kalau udah bikin sebenarnya tinggal jawab sih, tinggal mewakili aja. Tapi kalau yang belum bikin belum di print ya akan agak lama gitu. Ya nggak apa-apa. Oke, STEMI anterior. Total blok. Oke, STEMI anterior. Kalau STEMI anterior, ST elevasinya di mana? V1, V2, V3, ST depresi, V4, ST depresi, V5, kan STEMI anterior dong. ST elevasinya di mana sih? 2, 3, AVF. 2, 3. Dok, suaranya hilang, dok. Halo, halo? Ya, sudah oke. Sebentar. Halo, ya. Jadi ini bukan STEMI inferior, anterior, tapi STEMI inferior. Karena yang ST elevasi di 2, 3, sama AVF. AVL-nya ST depresi, satunya ST depresi. Terus apa ini? Ini adalah total AV blok. Kenapa kok bisa total AV blok?
lihat di lead 2. Ya. P, itu ya, ini P, ada P di sini. Ini PR intervalnya ini. Ini makin panjang. Di sini kok pendek lagi. Kan bingungi. Ngerti nggak maksudku? Ini suatu, kalau AV block derajat 1 kan makin panjang terus sama. Kalau AV block derajat 2 kan panjang hilang misalnya. Ya. Tapi lihat, ini panjang, makin panjang. Harusnya di sini makin panjang dong. Lagi jadi pendek. Nah, kemudian teman-teman lihat, loh kok ada P juga di sini ya? Oh, P, ini P-nya di sini. P di sini. Ini P-nya di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, ini namanya total AV block ya. Oke, next 19. Riwayat pingsan. Yang pingsan ini mesti blok-blokan nih. Blok yang mana? Cuma itu pertanyaan blok. Lihat di lead 2 aja, paling simpel itu. Tak, 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 tak. Apa coba? Aku harap ini banyak yang benar ya. Ternyata jadi guru itu paling seneng yang muridnya pinter ya. Soalnya jadi seneng, oh aku ngajari bener. Oke, ya wis. Alhamdulillah sebagian besar masih benar ya. AV block derajat 2. Kenapa kok bukan total AV block? Lihat ya, Mas, Mbak, yang jawab total AV block. Lihat ya. Ini P berhubungan sama QRS enggak? Berhubungan. Ini ada P tidak dikira, ada drop bit. P berhubungan sama QRS. P tidak berhubungan. Drop bit P QRS. Jadi bukan total AV block. Ketika total AV block tidak ada P berhubungan sama QRS. 1. AV block derajat 1, kalau derajat 1 nggak ada drop bit kan, ini kan ada P tidak diikuti QRS. Nah, ini AV block derajat 2, kan ada P, QRS, P tidak diikuti oleh QRS. Ya, nanti yang masih belum begitu jelas bisa diulang lagi kuliah ini, bisa melihat link YouTube saya ya. Sebenarnya kalau udah melihat di link YouTube akan lebih jelas gitu. Ya, oke. Next. Oke. Udah lewat waktu ya kita ya. Harusnya jam 9 selesai. Apakah ini? AV block derajat 2, total AV block high degree atau AV block derajat 1? Apa harus dipasang situ pacemaker? Kadang ngejang-ngejang. Jawabannya? High degree AV block, very good. Ya, benar. High degree. Ingat nanti teman-teman yang masih jawab total AV block, lihat lagi apa bedanya high degree sama total AV block. Ini PR intervalnya selalu sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Ketika total AV block, kadang-kadang kita susah menentukan PR interval. Kalau high degree itu ini ada QRS ya. Nanti coba teman-teman yang masih jawab total AV block enggak apa-apa. Nanti dilihat lagi gambar sama pelajarannya ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Oke. Kurang 5 soal. Oke. Oh ya, tadi bukan pacemaker langsung ya, karena kejangnya mungkin bukan tidak selalu terkait sama ini. Ya, mungkin apa yang untuk memastikan kejangnya itu dilakukan Holter. Oke deh, soal ini nomor 21 dulu. PQRS, PQRS, P tidak diikuti oleh QRS kan? PQRS, P tidak diikuti oleh QRS. Apa jadi? Ya, jadi ini adalah, sebentar, tak lihat ya. Ini 2:1 AV block ya. Ketika 2:1 AV block, kita tidak bisa membedakan ini AV block derajat mobit 1 atau mobit 2. So, dua jawabannya ini benar. Mobit 1 atau mobit 2, saya kira dua-duanya benar. Mungkin di sini ada jawabannya nih, ini 2 panjang ya. Cuma kepotong. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. 22, very good.
Apalagi tidak ada keluhan nih, 80 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Pooling, Mbak? Oke, very good. Ya, oke. Hampir yang menjawab benar total AV block 34. Ya. Ini yang benar total AV block. Kalau ngomong ini 80 tahun, tidak ada keluhan. Kenapa harus segera pasang pacemaker? Ya oke, total AV block mungkin ada indikasi, tapi kalimat segera ini tidak benar. Karena tidak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan berarti kan hemodinamik stabil. Ya. Beri sulfasatropin 2 ampul, orangnya tidak ada keluhan. Ngapain dikasih sulfasatropin ke susu-susu? Nggak harus. Ya. Kita ngobati pasien, tidak ngobatin EKG. Oke lah, secara guideline, oke mungkin kasih SA, kasih pacemaker itu boleh. Tapi kita ngobatin pasien. Pasiennya datang santai-santai aja ke poli, misalnya tidak ada keluhan kan, dia tidak ada keluhan. Langsung kita pasang infus, ibu harus dikasih SA nih 2 ampul nih. Ibu harus langsung pacemaker nih, tidak gitu. We treat patients, not the monitor, not the ECG, not the echo, not the angiography result. No, we treat our patients. It's human, manusia. Nah, ingat itu. Nah, oke. AV block derajat 2, derajat 1. Maaf, salah semua. Ini total AV block. Lihat. Pertama ya, teman-teman mau mencari PR interval. Ini pertama kayaknya ini mungkin. Pertama ini panjang. Makin panjang. Loh kok jadi pendek? Ini pendek lagi. Oke. Sorry. Ini di sini. Di sini. Artinya tidak ada pola. Akhirnya ketika tidak ada pola yang benar, kita memikirkan ini total AV block. Lihat ternyata P-nya di sini. Tak, 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 tak. Nih. P-nya kan belenduk nih, QRS ya. Sing asli kan ramping. Lihat tak? Ini ramping. Ini belenduk. Ini kudu ini kan belenduk karena ada P. P, 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 P. Ini numpuk di atas gelombang T. Ya? Oke, next. Oke. Ini terakhir dengan nyeri dada. Apakah ini? Belum terakhir ini. 23. Udah capek ya teman-temannya. I know. Terakhir kok Mas, tenang aja. Terakhir kurang 2 Mas. Oke, benar. Hampir semuanya benar menjawab sebagai RBBP. Kalau kardioversi berarti menganggap VT. Ya, kardioversi. Ya, oh no. Ini bukan VT, ini irregular. Ini atrial fibrilasi, bro. Lihat irregular, tek. Ini panjang, pendek. RKR-nya tidak teratur. Ini RBBB jelas. RS reaction di V1, WS di V6. Nanti kalau yang belum jelas RBBB, LBB, lihat lagi dulu itu. Nggak bisa membaca EKG dengan melihat video terus langsung ngerti, nggak bisa. Itu pasti akan harus lihat buku dan melakukan kesalahan beberapa. It's okay. Oke, kurang satu lagi. Apakah ini? Serang laki-laki post-op abdomen. Apa oke? LBBB, VT, RBBB, sinus, atau bukan salah satu di atas? Apakah coba? Bukan salah satu di atas. Oke, yang jawab LBBB, yang sebenarnya ini adalah LBBB. Kenapa kok LBBB? Kenapa? Jadi gini, ini irama sinus, ya. Sinus. Ini sinus biasa. Nah,
Kalau episode VT jelas enggak? Ya, karena di sini ini kalau VT ini enggak kurang cepat sebagai VT dan dia apa namanya relatif agak irregular. Lihat ini. Yang lebih sempit kan? Ini panjang. Ini relatif agak irregular. RBBB juga bukan, karena di V1 tidak ke atas. Normal sinus, oke, ini normal sinus di sini, tapi ini jelas ada sesuatu di sini. Nah, jadi ada dua kemungkinan, jawabannya adalah satu, bukan salah satu di atas, karena mungkin jawabannya adalah tak, terus ini, apakah ini? Kalau agak slightly irregular gini, mungkin suatu paroksimal atrial fibrilasi. Kedua, bisa juga ini suatu LBBB. Karena ada ininya ke bawah, pada V1, V2. Ya, kalau ini ke bawah V1, V2, kan di sini V6 biasanya akan ke atas sini kan. Tapi ini masalahnya, kita tidak menemukan ini ada sesuatu di sini. Jadi bisa jawabannya dua, mungkin LBBB atau ini, atau BSSD. Kurang satu? SVT, VT, AF rapid, sinus tachycardia. What's this? VS. Oke, very good. Mostly semuanya menjawab benar, yaitu 112 menjawab ada AF rapid. Oke, beberapa yang 13% menjawab suatu FES. Nah, ini adalah, oke, kalian menjawab VS itu sebenarnya sih tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau mau lebih tepat, ini sebenarnya adalah konduksi aberran. Nah, AF dengan episode kadang-kadang ada konduksi aberran. Ini yang namanya Asman phenomenon. Ya, tapi nerangkan di sini agak susah. Jadi kalau saya akan lihat AF rapid sudah paling betul, tapi kalian jawab VES karena saya belum ngajari Asman phenomenon, jadi tak anggap benar juga. Tidak apa-apa. Yang SVT maaf salah ya, karena ini irregular. Kalau SVT harusnya reguler. Teman-teman baca lagi, dengerin lagi di YouTube ya. Sinus tachycardia juga bukan ya, karena jelas ini P-nya tidak sama terus-menerus. Oke, alhamdulillah. Ternyata kita masih harus banyak belajar ya. Saya juga harus banyak belajar gimana caranya mengajar dengan baik sehingga bisa dimengerti oleh banyak orang. Tapi ya, it's okay lah. Oke, saya kira itu saja dulu ya. Waktunya udah molor banget. Saya mungkin ada beberapa banyak pertanyaan yang belum bisa tak jawab. Dokter, ini pertanyaannya saya copy ke Word. Ya. Nanti mungkin kalau dokter mau menjawab di Telegram ya, Dok. Oke. Tadi copy ke Word. Pokoknya intinya kalau ada kuliah, Mbak, yang pertanyaan semua di copy aja, kirim ke saya. Nanti kalau aku kapan-kapan tak jawab di grup aja. Ya, siap, Dok. Oke, sebentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.